Selamat siang umat yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di renungan akhir pekan. Dan mari kita bersama-sama saat ini belajar dari firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di siang hari ini ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas waktu serta kehidupan yang Engkau anugerahkan dan karuniakan kepada kami pada saat ini. Dan saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan sebagian dari firman. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu dalam perenungan saat ini, sehingga firman-Mu boleh diperdengarkan dengan baik kepada kami, sehingga boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau memberkati, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan perenungan kita pada siang hari ini telah saya pilih dari Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pergilah dan perbuatlah demikian. Dari perikop pembacaan kita saat ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema yang berbicara tentang pelaku
kebenaran. Ya, pelaku kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop yang kita baca ini, kesombongan dan rasa ingin pamer diri kepada Yesus itu menguasai ahli Taurat yang ada dalam pembacaan kita. Kesombongan dan rasa ingin pamer diri itu menguasai seorang ahli Taurat dalam pembacaan kita. Dia ingin menunjukkan keahliannya menguasai Taurat serta memperlihatkan kepada Yesus kedekatan hubungannya dengan Allah. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang dua pemimpin agama dengan si orang Samaria yang ada dalam perumpamaan Yesus dalam perikop pembacaan kita tadi. Ada perbedaan besar antara dua pemimpin agama Yahudi dan si orang Samaria yang ada dalam perikop pembacaan kita tadi, yaitu dalam hal belas kasihan. Itulah dua hal yang membedakan kedua golongan tadi, dua orang pemimpin agama Yahudi dan Samaria. Ketika dua orang pemimpin agama Yahudi melihat orang yang mengalami perampokan itu, yang sudah sangat tidak berdaya lagi tergeletak di jalan, ketika dua orang ini lewat di tempat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka justru menghindari orang yang sudah tidak berdaya itu yang habis dirampok. Mereka malah menghindarinya, seolah-olah mereka takut terlibat. Ya, seolah-olah mereka takut terlibat dalam ketika mereka menolong orang yang habis dirampok tersebut. Mereka takut terkena risiko apapun, dan masih ada ketakutan yang lainnya. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat latar belakang atau pekerjaan kedua pemimpin agama Yahudi ini, mereka adalah para pengajar, ya, para mengajarkan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama. Hampir setiap harinya mereka mengajarkan tentang Taurat Tuhan kepada banyak orang, mengajarkan kebaikan kepada banyak orang. Hampir setiap harinya mereka melakukan itu. Tapi apa yang terjadi dalam tindakan mereka? Ketika ada orang yang tergeletak hampir dirampok, yang sudah tidak berdaya lagi, apa yang mereka lakukan? Justru mereka menghindari orang itu. Namun orang Samaria yang dalam pembacaan kita, yang bahkan dianggap rendah oleh orang Yahudi, ketika ia lewat di tempat itu, ia melihat orang yang telah dirampok itu dalam keadaan tidak berdaya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia menolong orang itu, membadut luka-lukanya dan merawatnya. Dan ini terlihat ketika ia sampai merogoh kocek demi perawatan korban perampokan itu. Ia sampai merogoh kocek yang ada pada dirinya. Demi apa? Demi merawat orang yang tidak berdaya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ingin Yesus sampaikan kepada ahli Taurat yang ada dalam pembacaan kita, bahkan kita pada saat ini, melalui kisah orang Samaria ini, apa yang ingin Yesus sampaikan kepada kita? Perumpamannya yang Yesus sampaikan sesungguhnya merupakan sebuah teguran kepada kita, bahwa yang berkenan kepada Allah bukan hanya mereka yang hebat dalam hukum Taurat, dalam pengenalannya akan Taurat Tuhan. Bukan hanya mereka yang menguasai
hukum Taurat atau Taurat Tuhan. Tetapi bagaimana dia hidup berdasarkan kebenaran Taurat itu sendiri. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita saat ini bertanya dalam diri kita, merenungkan dalam diri kita, tindakan-tindakan kita. Sudah seberapa salehkah kita menurut diri kita sendiri? Sudah seberapa rajinkah kita beribadah kepada Tuhan? Sudah seberapa rajinkah kita pergi kumpulan, pergi gereja, rajin persekutuan dalam organisasi di gereja? Seberapa aktifkah kita dalam kegiatan pelayanan kerohanian, baik di gereja maupun di tempat lain? Dan sudahkah semuanya itu terlihat dalam perilaku kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita renungkan pertanyaan-pertanyaan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan kita bahwa kasih kita kepada Allah akan terwujud melalui kasih kita kepada sesama kita. Saya ulangi, kasih kita kepada Allah, kepada Tuhan, akan terwujud melalui kasih kita kepada sesama kita. Iman kita kepada Allah akan terlihat juga melalui bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman atau Taurat Tuhan. Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah sia-sia, mati. Saudara-saudara rajin berdoa, saudara-saudara rajin pergi kumpulan bergereja, saudara-saudara rajin persekutuan kepada Tuhan yang menggambarkan iman saudara-saudara. Tapi tindakan saudara-saudara kepada sesama itu tidak menggambarkan iman saudara kepada Tuhan. Maka iman saudara-saudara kepada Tuhan itu sia-sia saja, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk menjadi pelaku kebenaran. Jangan hanya merasa hebat, jangan hanya merasa menguasai kebenaran firman Tuhan itu, tetapi lakukanlah. Maka itulah wujud kasihmu kepada Allah melalui kasih kepada sesama. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas waktu yang Engkau karuniakan kepada kami pada hari ini, pada saat ini, untuk merenungkan sebagian dari firman. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa bagaimana kami harus menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam langkah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Namun ya Bapa, melihat keadaan kami yang adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami tidak mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami jika tanpa tuntunan dan campur tangan-Mu di dalamnya. Oleh karena itu ya Bapa, kami senantiasa mengharapkan pertolongan-Mu, campur tangan-Mu dalam langkah kehidupan kami dalam melakukan firman-Mu, sehingga kehidupan yang kami lalui ini itu boleh sesuai dan seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami menjalani kehidupan kami sepanjang yang Engkau karuniakan kepada kami. Inilah doa kami bersyukur di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah renungan akhir pekan kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dan
Jadilah pelaku firman dalam kehidupan saudara-saudara dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.